Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Ledina Ghazali dengan nomor NIM 2310101167 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Pada Zoom kali ini saya ingin mempresentasikan manajemen sumber daya manusia. Yang di dalamnya terdapat pembahasan yang pertama, tauhid sebagai pondasi dalam manajemen SDM syariah. Yang kedua, benchmark dari MSDM syariah pada rekam jejak generasi terbaik umat Islam yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kalangan tabiin dan kalangan tabiin. Yang ketiga, perbedaan konsep manajemen konvensional dan MSDM syariah. Yang keempat, rekrutmen dan seleksi syariah. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan syariah. Yang keenam, penilaian kinerja syariah. Dan yang terakhir, manajemen pengajian syariah. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tauhid sebagai pondasi dalam manajemen sumber daya manusia syariah. Gambaran umumnya, tauhid sebagai pondasi berarti segala tindakan dalam manajemen SDM harus dilandasi oleh keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan segala keputusan serta tindakan harus kembali kepadanya. Prinsip ini akan membentuk sikap kerja keras yang ikhlas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada tujuan yang lebih tinggi. Adapun konsep tauhid dalam Islamnya, memahami makna tauhid secara mendalam, bagaimana konsep ini menjadi dasar dari segala aktivitas manusia, termasuk dalam dunia kerja. Lalu di sini ada contoh kasusnya. Yang pertama itu perusahaan manufaktur X yang mayoritas karyawannya beragama Islam memutuskan untuk menerapkan prinsip tauhid dalam semua aspek manajemen SDM. Salah satu penerapannya adalah dengan mengandalkan kajian rutin setiap minggu, memberikan waktu sholat yang cukup, dan melibatkan karyawan dalam kegiatan sosial. Analisisnya, penerapan prinsip tauhid ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan, memperkuat rasa solidaritas, dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Karyawan akan merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras karena mereka sadar bahwa pekerjaan mereka adalah ibadah. Selanjutnya, bin Mark MSDM Syariah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Gambaran umumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merupakan teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam manajemen. Sifat kepemimpinan, keadilan, kejujuran, dan kepedulian mereka terhadap sesama dapat menjadi acuan dalam membangun sistem manajemen SDM yang islami. Model terbaik MSDM Syariah terinspirasi dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, serta generasi tabi'in dan tabi'in tabi'at. Mereka dikenal dengan integritas, kejujuran, amanah, dan etika tinggi dalam mengelola sumber daya manusia. Mereka memperlakukan setiap individu dengan adil, mengutamakan akhlak mulia, dan memastikan kesejahteraan seluruh komunitas. Selanjutnya, contoh kasusnya, sebuah startup teknologi ingin menerapkan nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah dalam membangun perusahaan. Mereka melakukan studi tentang gaya kepemimpinan Rasul, kemudian menerapkannya dalam sistem manajemen mereka. Salah satunya adalah dengan selalu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai.
Analisisnya, dengan mencontoh kepemimpinan Rasul, diharapkan startup ini dapat membangun budaya kerja yang positif, inovatif, dan berorientasi pada tujuan yang lebih besar. Karyawan akan merasa dihargai dan memiliki rasa terhadap perusahaan. Selanjutnya, perbedaan konsep manajemen SDM konvensional dan MSDM syariah. Yang pertama, manajemen SDM konvensional, pendekatan konvensional terhadap manajemen sumber daya manusia biasanya berpusat pada keuntungan perusahaan dan pencapaian tujuan ekonomi. Fokus utamanya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan. SDM dianggap sebagai aset produktif di mana efektivitas, pengurangan biaya, dan keuntungan finansial menjadi kriteria utama dalam evaluasi dan pengelolaannya. Sedangkan MSDM syariah, sebaliknya, manajemen SDM syariah berorientasi pada pencarian keberkahan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama. Tujuan utama MSDM syariah bukan hanya mengejar profit, tetapi juga mengupayakan kepuasan, keseimbangan, dan kebahagiaan karyawan dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengelolaan SDM tidak semata-mata dinilai dari aspek produktivitas, tetapi juga dari seberapa jauh karyawan mampu menunjukkan akhlak yang baik dan mematuhi nilai-nilai Islam. Contoh kasusnya, SDM konvensional. Perusahaan A yang beroperasi dengan pendekatan konvensional biasanya hanya fokus pada keterampilan teknis dan pengalaman kandidat dalam proses seleksi saat membuka lowongan pekerjaan. Mereka menilai kandidat terutama dari pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan teknis. Faktor kepribadian atau etika umumnya kurang diperhatikan, kecuali yang terkait langsung dengan performa kerja. Sedangkan pada SDM syariah, perusahaan B yang menjalankan MSDM berbasis syariah menambahkan kriteria kepribadian dan karakter Islami. Selain keterampilan teknis, dalam proses seleksi, perusahaan tidak hanya menilai pengalaman dan pendidikan, tetapi juga integritas amanah dan sikap terhadap agama. Misalnya, apakah calon karyawan menjaga sholat, jujur, serta memiliki perilaku yang baik. Perusahaan memastikan bahwa calon karyawan memahami etika Islami dan dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sesuai syariah. Berikutnya, rekrutmen dan seleksi syariah. Kriteria seleksi menentukan kriteria seleksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kompetisi, integritas, dan kesesuaian dengan nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, metode seleksi. Membahas berbagai metode seleksi yang dapat digunakan seperti wawancara berbasis tes, psikologi Islam, dan asesmen kompetensi. Pentingnya fit budaya, menjelaskan bagaimana pentingnya memastikan calon karyawan memiliki kesesuaian dengan budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Contoh kasusnya, sebuah bank syariah melakukan rekrutmen untuk posisi teller. Selain menguji kompetensi teknis, bank juga melakukan tes psikologi Islam untuk menilai integritas dan keimanan calon karyawan. Selain itu, calon karyawan juga diwawancarai oleh panel yang terdiri dari pemimpin bank dan ulama. Analisisnya, dengan melakukan seleksi yang ketat berbasis syariah, bank syariah berharap dapat memperoleh karyawan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi dan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam bekerja. Maaf. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan syariah. Program pelatihan dalam MSDM syariah fokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan akhlak. Pengembangan sumber daya manusia dalam sistem ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang berintegritas, amanah, dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pelatihan meliputi aspek spiritual seperti peningkatan iman dan takwa, selain keterampilan teknis. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan konsultan manajemen Islam menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Islam untuk para manajernya. Pelatihan ini tidak hanya membahas tentang teori kepemimpinan, tetapi juga membahas tentang pentingnya akhlak mulia, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Analisisnya, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan para manajer, sehingga mereka dapat menjadi role model bagi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya, penilaian kinerja syariah. Penilaian kinerja syariah tetap menghargai produktivitas dan kinerja teknis, karena bekerja dengan sungguh-sungguh adalah nilai Islam yang sangat dihargai. Dalam sistem ini, karyawan diharapkan untuk tetap memenuhi target dan mencapai hasil yang ditetapkan oleh perusahaan, tetapi mereka didorong untuk melakukannya dengan cara yang jujur dan tidak mengorbankan nilai-nilai agama. Selain itu, penilaian syariah menekankan keseimbangan antara keberhasilan duniawi dan tujuan akhirat, yaitu untuk melihat pekerjaan bukan hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dengan cara ini, setiap tindakan di tempat kerja dianggap memiliki nilai spiritual yang memberi makna lebih pada pekerjaan dan menciptakan motivasi yang lebih tinggi bagi karyawan. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan manufaktur menetapkan sistem penilaian kinerja yang tidak hanya mengukur target produksi, tetapi juga perilaku karyawan, seperti kerjasama tim, etika kerja, dan kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Analisisnya, dengan mempertimbangkan aspek perilaku, diharapkan sistem penilaian kinerja ini dapat mendorong karyawan untuk tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang terakhir, manajemen penggajian syariah. Manajemen pengajian syariah adalah sistem yang mengatur kompensasi karyawan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Dalam MSDM syariah, gaji tidak hanya dilihat sebagai pembayaran atas hasil kerja, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menjamin kesejahteraan karyawan. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan memberikan bagian dari keuntungan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka. Selain itu, perusahaan juga menyisihkan sebagian dari keuntungan untuk zakat dan kegiatan sosial. Analisisnya, sistem pengajian seperti ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan, memperkuat rasa solidaritas, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kesimpulannya, manajemen SDM syariah adalah pendekatan pengelolaan karyawan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Manajemen SDM syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam. Perusahaan tidak hanya dapat mencapai tujuan bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ada saran dan pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silakan Intan. Terkait ketepatan waktu pembayaran gaji itu kenapa menjadi sangat penting dalam manajemen penggajian syariah? Itu pertanyaannya. Ya, baik. Untuk jawaban Intan itu, ketepatan waktu pembayaran gaji sangat penting dalam manajemen penggajian syariah,